Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan mengupgrade komputer saya dengan menggunakan AMD Ryzen 5 5600 dengan VGA yaitu AMD RX 6500 XT. Untuk kalian yang ingin tahu spesifikasi komputer saya sebelumnya, saya akan taruh spesifikasi lengkapnya di sini. Motherboard saya gunakan yaitu motherboard Galax B550M EX yang sudah support dengan PCIe 4 dan RAM DDR4 3600 MHz. Motherboard ini juga sudah support dengan SSD M.2 PCIe Gen 4x4. Nah, jika untuk pemilihan motherboardnya, saya sendiri juga kurang begitu paham tentang VRM, yaitu voltage regulator modul. Selanjutnya saya menggunakan dual channel RAM 2x8GB dengan merek Clefbolt XR yang memiliki kecepatan frekuensi sebesar 3600 MHz dengan CL yaitu 18, 22, 22. Ya, saya kurang tahu ini juga. Nah, begitulah kira-kira. Untuk SSD saya juga menggunakan SSD bermerek Clef CRAS C710 M.2 PCIe 3x4 yang memiliki kecepatan read itu sebesar 1950 Mbps dan write sebesar 1250 Mbps. Untuk memori SSD itu sendiri sebesar 256 GB. Kalau untuk VGA saya menggunakan AMD RX 6500 XT yang di tangan saya ini yang memiliki PCIe 4 yang support PCIe 4 dengan VRAM itu sebesar 4GB. Sedangkan untuk prosesor sendiri saya menggunakan AMD Ryzen 5 5600 yang non-X. Nah, pasti beberapa dari kalian tahu jika VGA yang saya miliki ini tidak memiliki hardware encoding maupun decoding. Untuk hardware decoding dan encoding itu sendiri itu digunakan biasanya untuk rendering, live streaming, dan beberapa hal lainnya. Nah, apa bedanya jika kalian tidak memiliki hardware encoding ataupun decoding? Jika kalian tidak memiliki hal tersebut, kalian akan menggunakan CPU kalian untuk melakukan encoding ataupun decoding. Nah, mungkin beberapa dari kalian akan bertanya-tanya, kenapa saya memilih CPU AMD Ryzen 5 5600 dibandingkan 5600G yang terdapat integrated GPU. Ryzen 5600 yang non-X atau non-G itu sudah support PCIe 4 dan dia memiliki L3 cache itu sebesar 32 MB yang 2 kali lipat dibandingkan 5600G. Nah, itu alasan saya mengapa memilih AMD Ryzen 5 5600 non-X. Nah, berikutnya langsung aja kita lagi isinya karena saya sudah tidak sabar. Let's go! Oke, sebelum kita lanjut melakukan tes game, saya akan membahas beberapa hal. Yaitu yang pertama, motherboardnya. Motherboard ini memiliki UI dan UX yang menurut saya itu parah ya, parah banget. Dan sangat jelek lah, tidak profesional gitu. Tapi untungnya secara kegunaan dan fitur-fitur yang diberikan seperti smart access memory dan XMP itu masih ada. Dan hal yang paling penting terhadap motherboard ini adalah kalian harus mengupdate BIOS-nya. Kalau nggak, ya lebih parah lagi lah pokoknya. Yang kedua yaitu RAM. RAM ini memiliki kecepatan itu sebesar 3600 MHz, tetapi hanya terdeteksi sebesar 1800 MHz saja. Secara default memang sebenarnya seperti itu. Tetapi jika kalian ingin memaksimalkan kecepatannya, kalian dapat menggunakan fitur XMP, yaitu Extreme Memory Profile yang terdapat di BIOS yang dapat kalian aktifkan di sana. Tetapi hal tersebut dapat menghilangkan garansi kalian. Yang ketiga adalah VGA. Jika kalian tidak terburu-buru atau tidak terpaksa, saya sangat-sangat menyarankan kalian untuk tahan dulu dan membeli VGA RX 6600 ke atas. Karena lebih worth it dan sudah ada hardware encoding dan decoding. Jika memang prioritas kalian bukan untuk recording ataupun untuk rendering, sebenarnya VGA ini bagus-bagus aja menurut saya. Saya juga sudah mencoba sebentar merekam game menggunakan CPU
dan drop FPS-nya sebesar 5% saja. Oh ya, salah satu alasan kenapa saya menggunakan prosesor dalam VGA AMD adalah karena fitur Smart Access Memory. Oke, untuk tesnya saya akan melakukan tes game saja. Go. Father, What? did something change? The forest feels different. Everything is different, boy.
目標大型兵器。否定。当該敵は目標ではない。速やかな排除を推奨。簡単に言う。レーザー通信開拓。Oke, gitu aja videonya. Berakhir, kesimpulannya kalian tentuin sendiri ya. Dadah. Udah gitu aja.